tahu ya, gue pegangin juga tuh. Kenapa? Ini makhluk. Bukan, ini bukan manusia, emang dari dulu udah kayak begitu tampangnya. Oh iya, jangan malam-malam tetap di kita. Saya malah perang sama dia. Kenapa? Saya serang sama dia. Selama syuting beberapa kali saya dicederai oleh dia. Oh ya? Anda tidak mendengarkan kata saya, karena saya bilang musiknya harus seram. Ya, jadi Sandi Aulia dan Denny Sumargo baru saja menyelesaikan sebuah film hantu, Bukan. Urban Legend, film seram. Yang judulnya adalah Samudra Hotel, mengangkat sebuah mitos cerita tentang Nyi Roro Kidul, dan ini adalah cuplikan dari film tersebut. Satu peraturan kerja di hotel ini yang harus kamu patuhi. Jangan pernah masuk ke kamar 308. Ada orang di sana. Kamar ini tidak bisa dimasuki orang. Harus izin dulu. Umum akan terganggu dan kita tidak bisa perkirakan apa yang akan terjadi. Tadi kan udah dibilangin sama Denny, jangan masuk ke kamar 308, nakal banget, kenapa harus masuk ke kamar? Kau penasaran ceritanya? Oh penasaran, makanya masuk. Makanya masuk. Oke, dan ini cerita apa Den sebenarnya? Ceritanya mengangkat urban legend, mitos tentang Nyi Roro Kidul di kamar 308. Jadi alasan kenapa kamar itu nggak boleh dimasuki oleh sembarang orang, harus seizin dari juru kunci. Gitu. Anda jadi? Saya menjadi GM dari hotel tersebut. GM dari hotel tersebut. Ya. Juru kuncinya siapa tuh? Juru kuncinya ada. Di awal cerita akan dijelaskan, dan juru kuncinya pun akan menjelaskan kenapa alasan-alasan nggak boleh dimasuki kamar itu. Oke. Jadi ini film misteri ya? Ya. Ya. Mengangkat tentang legenda. Mengangkat tentang... Tapi tentang si kamar 308. Tapi banyak kita yang tahu tentang kamar 308. Ada itu kamar ada ya beneran? Ada beneran. Cuman salah satu beda hotel. manajernya aja bukan dia ya. Mirip. Oke, terus jadi ini tentang Nyi Roro Kidul. Kamarnya Nyi Roro Kidul 308 ya. Kamarnya Nyi Roro Kidul. Itu mengambil film tersebut benar-benar di kamar tersebut tidak? Campur ya, kita banyak sekali setnya. Jadi ada yang di set, ada yang di kamar. Ada yang di set, ada yang di kamar. Oke, saya nanya sama Risa. Risa, kalau menurut Anda gimana nih tentang Nyi Roro Kidul? Sebenarnya saya sih lebih percaya ke legendanya sih Mas. Ya. Jadi memang ada seorang putri bernama Lara Kajista yang katanya memaksa gitu menjadi Ratu Pantai Selatan gitu, dan kalau di kepercayaan saya kebetulan orang Sunda gitu, itu banyak mempercayai adanya beliau dan ada kaitannya dengan kerajaan Pajajaran. Jadi lebih ke situ sih. Anda percaya tidak mau Nyi Roro Kidul itu sampai sekarang masih ada dan seperti itu? Kalau saya pribadi sih saya percaya. Anda percaya hal itu? Oke. Terus Sandi Aulia sama Denny sendiri percaya tidak bahwa itu ada? Saya percaya itu legenda aja. Gitu. Legenda yang memang perlu kita lestarikan, hargai, dan suatu cerita yang seru aja untuk bangsa kita juga gitu. Jadi memang kalau Nyi Roro Kidul kan identik dengan cerita rakyat,
kasusnya seperti itu. Jadi mitos. Jadi mitos. Anda tidak percaya sebenarnya, tapi percaya itu sebagai mitos gitu ya? Sebagai mitos. Oke. Kalau Denny gimana deh? Kalau masalah percaya atau enggak, itu kan kita harus bisa membuktikannya secara fakta ya. Artinya kita bisa melihatnya secara visual, tidak hanya mendengarnya. Kalau menurut mitosnya memang banyak yang mengaku itu. Bahkan di lokasi pun ada yang melihatnya langsung. Tidak hanya satu orang. Ini bukan sebuah cerita bohong. Saya melihat sendiri ini orang pucat dan tiba-tiba lagi ngobrol. Pucat dan tiba-tiba mukanya seperti apa ya, orang mau pingsan. Dan setelah dia akhirnya pingsan beneran, dan akhirnya setelah ditanya dia melihat. Dan ada beberapa yang lain ternyata melihat. Kalau saya sendiri saya tidak melihat langsung. Jadi kalau ditanya percaya atau enggak, maaf saya belum percaya karena saya belum melihat secara langsung. Ya. Oke, bagus sekali jawabannya. Tapi Dan, bukannya Anda katanya dulu Anda underestimate film-film horor di Indonesia. Ya. Anda tidak mau main di film horor, contoh. Saya nggak ngerti lah. Tapi Anda sempat mengatakan seperti itu. Kenapa sekarang di film Hotel Samudra ini Anda mau? Ini kan film horor. Ya, awalnya pun memang waktu saya ditawari film ini, saya nggak terlalu tertarik ya. Karena konteks daripada film horor di Indonesia tuh rata-rata buat saya terlalu mainstream dengan ide-ide yang tidak sesuai dengan unsurnya gitu loh. Menampilkan karena ini kan horor mengangkat sebuah ketegangan cerita gitu loh. Sebuah mitos atau sebuah hal yang membuat kita tegang sendiri pada saat kita menonton. Cuma rata-rata film Indonesia rata-rata cuma menakut-nakuti gitu. Jadi bedanya apa nih kalau film ini? Saya melihat di sini waktu ditawarin PH daripada ini kan PH yang 5 cm sebelum Soraya terusin. Mereka coba untuk membuat sebuah film yang tidak mainstream dengan ide yang tidak sama. Tetap memunculkan ketegangan yang sesuai dengan genrenya, tapi tidak memunculkan hantu-hantu yang dibuat seperti ini gitu loh. Tidak hanya membuat kita takut pada saat kita pulang nanti, wah, gua nggak bisa tidur nih, itu hantunya serem, gini ceritanya begini. Tapi pada saat kita pulang, wah gila, gua kayak berasa naik roller coaster, tegang banget tuh film. Tapi mereka puas nontonnya gitu loh, nggak berasa ditakut-takuti gitu. Terbawa oleh arus ceritanya. Makanya poin daripada film ini lebih ke ceritanya sih sebenarnya. Oke, jadi ceritanya harus bermutu dulu lah ya. Bermutu betul itu ya. Oke. Sandi, katanya kamu selain bermain film di sana juga sebagai desainer di film. Apa tuh maksudnya desainer di film? Iya, jadi memang karena saya hobi banget desain, jadi seluruh kostum yang ada di Taman Hotel itu saya yang buat gitu. Ditanya lagi nanti filmnya seperti apa ya, nanti saya ada ini nggak visual menyeramkan nggak ketika Anda main film itu? Semuanya sebenarnya menegangkan sih gitu. Terus kita juga pernah syuting di lantai 4. Itu kan hotelnya dari 1 sampai 9 ya. Itu ada lantai 4, dan lantai 4 itu memang udah lama banget nggak dipakai. Dan memang katanya sih banyak banget yang aneh-aneh. Jadi pas kita syuting itu benar-benar nggak ada lampu, itu gelap kecuali lampu kamera aja. Itu sih yang bikin rada-rada serem gitu. Rada-rada serem. Iya. Ini film misteri keberapa ya? Yang kedua. Yang pertama? Rumah Kentang. Oh iya, Rumah Kentang. Waktu Iya. ini juga ya, Rumah Kentang ini yang kedua. Oke. Kalau Denny sendiri kan selain melihat orang, tadi katanya ada yang melihat gitu ya. Kalau Anda sendiri mengalami kejadian seram tidak? Tidak terlalu seram, saya malah seram sama dia. Kenapa? Saya seram sama dia. Selama syuting beberapa kali saya dicederai oleh dia. Oh ya? Jadi, kepala saya bocor, dipukul guci, selangkangan saya ditendang, saya mau dibakar sama dia. Bahaya. Bisa semuanya yang nendang selangkangan sekali lagi. Itu kan kecelakaan, ketidaksengajaan. Udah pergi loh, saya bebas kalau dia nggak sengaja. Gitu. Gimana ceritanya kepala dipukul? Jadi enggak. Jadi adalah satu cerita gitu. Pokoknya itu seru banget. Makanya harus nonton, nggak usah ceritain karena nanti saya lagi adegan. Saya mau tahu kenapa kok bisa beneran kepukul, kan namanya film kok beneran. Itu nggak sengaja. Gitu. Karena prinsipalnya adalah segala sesuatu yang kita percaya itu kan harus memiliki nilai positif untuk hidup kita. Kalau hal-hal kayak begini, ibaratnya nggak ada memiliki nilai positif, ngapain dipercayain, Pak? Karena kita ini masih horor dan sebagainya, dan kita bicara tentang urban legend. Urban legend tuh apa ya, bahasa Indonesianya apa ya? Mitos ya.
Mitos. Cerita rakyat. Cerita rakyat. Oke, kita akan membahas ini adalah berbagai urban legend yang ada di Indonesia. Coba kita lihat dulu. Setiap daerah di belahan dunia pasti mempunyai kisah urban legend yang melegenda di masyarakat. Begitu juga dengan Indonesia yang menyimpan tidak sedikit kisah urban legend yang sangat menarik. Seperti Nyi Roro Kidul, tokoh legenda yang sangat populer di masyarakat Pulau Jawa, di mana masyarakat mempercayai bahwa ia merupakan ratu penguasa Pantai Selatan. Kemudian, urban legend yang fenomenal di Jakarta yaitu Jembatan Ancol. Jembatan Ancol yang sering terlihat sosok penampakan wanita cantik, penduduk setempat biasa memanggilnya manis Jembatan Ancol. Selain itu ada pula rumah kentang, rumah yang selalu tercium bau kentang. Konon, dahulu pernah ada anak kecil yang terjatuh ke dalam kali hingga meninggal. Kemudian, hantu jeruk purut, yaitu hantu kostum tanpa kepala yang membawa kepalanya di tangan dan selalu diiringi oleh anjingnya yang berwarna hitam. Konon, kabarnya pastor tersebut dibunuh pada masa penjajahan Belanda. Hantu jeruk purut ini cerita benar. Jadi saya sekitar 5 tahun yang lalu tuh ada kisah tentang hantu jeruk purut dan heboh-hebohnya sih hantu jeruk purut. Jadi saya dengan teman-teman saya penasaran gitu kan, ada hantu katanya pastor megang kepalanya sendiri kan katanya. Seperti itulah. Jadi saya dan teman-teman saya pada saat itu katanya itu munculnya hari apa doang, hari Kamis atau hari apa. Saya datang dengan teman-teman saya pada saat itu. Kita bergadang di kuburan jeruk purut. Ini benar, ini cerita beneran. Dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi. Lihat setan enggak, masuk angin dia. Nah, dari cerita-cerita itu semua, kalau Denny saja, ada nggak yang Anda percayai? Atau Anda memiliki konsep before it can be explained by science, then you don't believe that? Sebenarnya kalau dari saya sendiri saya pelajari keberadaan hal-hal seperti itu atau makhluk seperti itu memang ada gitu loh, dan itu bisa ditangkap dalam bentuk frekuensi. Cuman kalau untuk mempercayai sendiri saya lebih melihat sisi positifnya, negatifnya gitu. Kalau untuk dilihat dari sisi negatif, ibaratnya ini akan menakuti kita atau membuat kita jadi tidak percaya sama Tuhan, lebih nggak usah dipercaya gitu. Karena prinsipalnya adalah segala sesuatu yang kita percaya itu kan harus memiliki nilai positif untuk hidup kita. Kalau hal-hal kayak begini, ibaratnya nggak ada memiliki nilai positif, ngapain dipercayain, Pak? Oke, jadi kita ya nggak ada gunanya juga gitu ya. Ada gunanya. Saya bikin bulu kuduk merinding sama masuk angin kan? Iya benar. Masuk akal. Kalau Shanti? Iya, memang makhluk halus tuh ada di dunia gitu. Cuma percaya aja lah bahwa nggak akan saling mengganggu bila tidak mengganggu. Gitu. Yang Jadi diproket lah ya, jangan ya punya kehidupan masing-masing gitu. Ya. Kalau Denny sendiri kecil pernah takut terhadap sesuatu? Ya, takut, hantu, gitu-gitu. Kalau ada yang cerita, sebelah ada kuntilanak lah apa gitu. Cuman, bodo amat sih. Nggak pernah lihat juga. Minta lihat juga nggak muncul-muncul orangnya. Iya, Makhluknya, sorry. Iya, pernah waktu itu diganggu. Jadi saya pernah mengalami yang kejadian-kejadian yang mistis. Saya nggak tahu kalau orang lain. Saya sendiri pernah, saya tidur gitu. Bed covernya ditarik turun pelan-pelan, tapi saya nggak sadar kan. Jadi malam dingin, kok bed cover saya di bawah gitu. Itu yakin yang narik hantu apa? Anda lupa bayar kali. Oh iya. Maksudnya lupa bayar bed cover itu loh, makanya diambil sama orangnya. Iya tuh, ada yang Tarik narik turun. tuh makhluk apa gitu. Nah, permasalahannya saya berpikir kalau ada orang gitu. Pada saat saya nyalain lampu kan tidak ada orang nih, kita bisa lihat secara visual nggak ada orang. Mungkin lupa kali dia. Saya tarik lagi, ini serius loh. Lupa kali. Nggak ada orang di situ, itu benar-benar sangat Ekstrim gitu, galak gitu nariknya. bikin bulu kuduk berdiri sendiri gitu. Sehingga saya tarik, pada saya tarik yang kedua saya belum takut, tiba-tiba dia turun sendiri gerak. Kayak di film. Turun kemana? Turun ke bawah, Pak. Dan saya coba tahan, narik. Jadi itu narik, saya narik. Dan akhirnya saya tarik keras, karena orangnya saya agak emosional, saya tarik keras, nggak ada. Di situ saya marah. Saya bilang, woi, saya mau tidur. Gitu. Kalau mau ganggu, mendingan muncul. Daripada ganggu kayak gini, nggak enak. Kalau muncul kan kita bisa selimutan barang. Itu maksudnya. Kan jadi tahu gitu kan. Jadi kenal. Iya. Muncul kabur. Apa ini? Bagi selimut, abung diri deh. Iya kan? Oke, baik.
Kalau Rizal sendiri gimana melihat mitos-mitos yang ada di Indonesia ini? Ya kalau saya sih kayaknya percaya sih dari dulu. Jadi kalau misalkan lagi main ke pantai apa gitu Laut Selatan atau apa Pangandaran kemana itu kan selalu yang saya tuh dari kecil yang gak boleh ngomong apa, gak boleh apa, gak boleh apa. Jadi kayak semacam larangan juga sih. Sebenarnya untuk kebaikan sih. Selama itu masih bisa diterima akal sehat gitu ya kenapa enggak. Terus kayak Tangkuban Perahu katanya di sana kalau malam-malam ada kampung jin gitu di mana kita kalau ke sana nggak boleh lewat jam 6 malam. Terus kalau di pinggir rasio kan benar juga kalau malam-malam di sana ngapain gitu kan, nggak ada penerangan, nggak ada apa. Jadi ya kayak gitu-gitu aja. Kampung jin. Katanya sih seperti itu. Baru kampung jin aja udah belagu. Saya punya lemari isinya jin semua. Itu mungkin kampung jin gitu ya. Tapi katanya di kamar 308 itu ada aturan-aturan khususnya, benar? Ya, ada aturan-aturan. Apa tuh contohnya? Ya kita nggak boleh pakai baju warna hijau. Itu yang paling dikenal sama banyak orang ya. Kalau Nyi Roro Kidul kita ke daerahnya beliau katanya ya kita nggak boleh pakai baju hijau, kalau nggak ya ke bawah ombak lah, hilang lah, kayak gitu. Terus ada lagi kan? Salah satunya kita juga nggak boleh sembarangan masuk. Alas kaki harus lepas. Buat yang wanita maaf, yang lagi berhalangan nggak boleh masuk. Niatnya juga nggak boleh. Terus buat cowok yang botak juga nggak boleh masuk. Dipikir tuyul kali ya? Iya. Emang berarti loh. Jadi saya nggak bisa, saya lain kali kalau nonton saya tahu saya nggak boleh masuk. Silau katanya, terus silau. Makasih loh ya. Anda baik sekali. Dan ini ketika masuk ke kamar 308 apa rasanya? Pengap. Maksudnya agak sesek karena itu karena kalau kita masuk beneran di ruangan benerannya itu wangi, ada dupa. Iya. Pada saat buka pintu kayaknya gitu, jadi benar-benar menyengat sekali wanginya. Tapi ya dinikmati sebagai cerita. Tapi ada ini nggak, ada sense apa sense bahasa Indonesia-nya, ada aura seramnya tidak? Pastilah, Pasti ya. pasti ada. Namanya itu kan tempat untuk bersemedi, terus juga tempat untuk ya tergantung hati orang aja minta-minta ke sana apa. Ya saya karena saya syuting film ini saya melihat langsung gitu keadaannya, jadi ya. Anda minta apa? Kenapa? Waktu ke sana Anda Saya nggak minta apa-apa. Itu kayak dialog film. kalau dari itu waktu ke sana terasa seramnya tidak? Oh iya, berasa sih. Waktu masuk ke Tapi dalam. berasa lebih serem di sini nggak sih lo daripada di sana? Kalau Nisa sendiri pernah ke sana? Kebetulan waktu itu ikut acara Mr. Football juga, tapi nggak ke tempat itu ya, ada suara gitu. Oke, kita akan lanjut lagi nanti, jangan mana-mana, tetap di Kita. Ini salah satu ahli dalam jurusan psikologi ya, betul. Cukup paham dong tentang yang namanya makhluk-makhluk atau hal-hal yang seperti kita bicarakan tadi. Percaya nggak? Lisa katanya membuat 2 buku. Ya. Apa judulnya? Yang satu Danur, kedua Mada. Apa itu? Danur itu sendiri judulnya cairan yang keluar dari tubuh yang sudah membusuk. Kalau Mada itu sadulan dari bahasa Arab, artinya perpanjangan, jadi perpanjangan dari buku utama. Tentang apa itu? Tentang kelima sahabat saya. Tentang kelima. Oh, judulnya serem gitu, cairan yang keluar dari tubuh. Ya, awalnya sih seperti itu. Mungkin ya salah satu cara untuk menarik perhatian orang kan. Tapi setelah dibaca, saya sih isinya mencoba memanusiakan mereka. Jadi buat teman-teman atau orang pembaca yang nggak percaya keberadaan mereka, itu adalah sebuah cerita gitu. Jadi nggak ada yang hantu ini menakut-nakuti seperti apa. Tapi ini lebih ke Peter ini sosoknya adalah ini, dulu hidupnya kayak gini. Jadi menceritain pada saat mereka hidup aja. Jadi kayak novel berarti? Iya. Kayak novel. 2 buku dalam waktu berapa lama itu? 2 tahun. Ini kan Anda bikin buku, tadi Anda bilang kan maksudnya pasti buku tujuannya adalah untuk menarik dan dijual gitu ya. Dengan judul Danur yang mungkin bisa menarik perhatian orang gitu. Kenapa Anda punya niat untuk dibikin film gitu misalnya? Sebenarnya sudah beberapa kali mendapatkan tawaran, tapi pada saat membuat buku pun, ya ini mungkin saya dianggap gila atau apalah terserah, tapi pada saat membuat buku pun saya bertanya dulu pada
narasumber saya gitu, yang notabene lima sosok ini, apakah kalian mau cerita kalian saya tulis, terus mereka bilang asal tidak menceritakan yang negatif tentang kami nggak apa-apa gitu. Terus pada saat saya mendapatkan tawaran untuk dibuat cerita film, terus saya tanya lagi, mereka bilang kalau buku tulisan-tulisan kecil kami tidak akan membacanya, tapi kalau film itu hanya akan mengorek luka lama kami. Katanya buku kedua ada konflik. Ada. Apa itu? Konfliknya adalah ketika saya tumbuh tinggi, sementara mereka terus seperti itu, yaitu dan kehidupan kami yang mudah-mudahan. Oh, konflik di dalam bukunya, bukan waktu pembuatannya. Enggak. Kisahnya. Iya, kisahnya. Oke. Maaf nih, saya mau nanya nih. Anda kan bikin buku dapat royalti. Mereka minta nggak? Ya, siapa tahu minta dibeli minyak, minta dibeli apa. Biasanya begitu. Iya, ada setan aja minta backcover lah. Begitu saya udah mulai punya uang, tiba-tiba datang bayar utang. Bukan ada pernah ngutang sama dia. Ada. Ya, Mas. Dan saya tidak perlu membiasakan itu sih dari dulu. Dan mereka bilang sekarang semakin banyak orang yang memanggil kami. Jadi mungkin yang baca, terus kan banyak anak sekolah gitu, SD, SMP, SMA yang jadi kayak mereka sungguh Peter, Hans, karena saya memang menuliskan sosok yang lucu gitu di buku itu. Jadi mereka selalu orang-orang yang membaca itu Peter, Hans, Henry, William datang gitu. Terus mereka bilang sama saya, bisa kami terkenal, kami punya banyak teman sekarang. Cukup senang. Seperti orang gila sih. Iya. Kayaknya. Iya. Kalau saya mau nanya nih malah, boleh ya kan? Saya tahunya Mas Didi nih salah satu ahli dalam jurusan psikologi ya, betul. Cukup paham dong tentang yang namanya makhluk-makhluk atau hal-hal yang seperti kita bicarakan tadi. Percaya nggak? Itu sama pertanyaan seperti ketika seseorang berada di gurun pasir selama 1 bulan penuh, dia bisa melihat botol mineral besar. Padahal botol mineralnya tidak ada. Ya, benar ya? Jadi kalau saya menjelaskan secara psikologi, ya, apa yang terjadi kan akhirnya terjadi di dalam pikiran kita sendiri gitu ya. Tapi back again, segala sesuatu ada apa tidak ada, itu ada di alam pikir kita sendiri menurut saya ya. Itu sifat sikap dari semuanya gitu. Bahkan ada teori lagi yang mengatakan bahwa kehidupan ini sebenarnya nggak ada, ini hanya terjadi di alam Pikiran kita. pikir kita sendiri. Makanya apa bedanya mimpi dengan kenyataan? Makanya dibikin film kayak Matrix, film kayak apa, itu kan bertanya. Tapi saya sama seperti Denny. Gitu. Saya sama seperti Denny, mengatakan bahwa saya tidak peduli ada atau tidak ada, ya kan? Kalau ada ya kasih lihat aja. kita ngobrol, kalau nggak ada kita main. Silakan berdua untuk mempromokan filmnya kapan dan sebagainya. Silakan. Tiba-tiba jatuh. Pokoknya I love Samudra Hotel karena seru banget. Selain ada saya, ada Denny Sumargo, juga ada Kiku Sumo juga ada. Ada Kiku Sumo, ada Kartika Putri dan juga pemain-pemain lainnya. Iya, banyak. Jadi bakal seru banget dan kita akan serentak di seluruh bioskop Indonesia 5 Juni 2013. Oke. Jadi sudah datang di Tamu Risa, terima kasih Candi Aulia, terima kasih. Mudah-mudahan filmnya sukses ya. Dan apa undang kita berdua, terutama saya. Oh iya. Benar dia makanya berat. Kita undang dia lalu promo film nih. Suatu saat saya mau undang nggak promo film ya. Nggak ada promo film lagi di tempat saya. Tapi thank you anyway for coming ya. Dan mungkin seperti itu tadi yang udah kita bicarakan, mungkin Denny juga tadi membicarakan hal yang sama juga, bahwa kalau kita bicara astral ya, kalau Anda mencari di Wikipedia atau di dictionary astral, artinya adalah konsep of non-existence, artinya sebuah konsep tentang ketidakberadaan. Jadi kalau Anda mencari kata-kata astral, diawali dengan kata sebuah konsep. Jadi itu mengartikan bahwa ada atau tidaknya sesuatu, balik lagi ke alam pikiran Anda. Jadi di pembelajaran inilah hitam putih.